Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Yuli Supriyani dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Adik-adik semua, kita sekarang masuk dalam pertemuan keempat. Adapun capaian akhir yang direncanakan dari pertemuan kita kali ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip, formulasi, dan tahapan model serta karakteristik manajemen strategik yang relevan. Dan indikatornya adalah mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip, formulasi, dan tahapan model serta karakteristik dalam manajemen strategi yang relevan. Adik-adik semuanya, kemarin kita sudah membahas terkait dengan prinsip, formulasi, dan juga tahapan model. Nah, kali ini kita akan membahas terkait yaitu karakteristik manajemen strategik. Untuk memahami sebuah karakter, maka kita harus mengenalnya. Baik, sekarang kita akan mengenal karakteristik manajemen strategik. Jadi, manajemen strategik itu membuat setiap langkah yang diambil menjadi sangat masuk akal. Proses manajemen dilakukan secara berkelanjutan sambil terus melakukan analisis. Dengan begitu, bisnis yang dijalani bisa bersaing dengan kompetitor. Dalam membangun sebuah karakteristik, kita perlu mengevaluasi semua strategi bisnis yang dilakukan secara berkala. Aktivitas ini dilakukan untuk memantau perkembangan dari strategi yang dijalankan. Bisa jadi ada strategi yang sudah tidak relevan lagi dan perlu dibuat perubahan. Karakteristik ini juga harus diketahui oleh semua elemen dalam bisnis. Hal ini bertujuan supaya masing-masing divisi bisnis bisa melakukan manajemen strategi yang sejalan sehingga keunggulan perusahaan atau juga organisasi bisa terpancar. Selanjutnya kita akan membahas terkait keuntungan membangun karakteristik manajemen strategi. Jadi tidak ada yang percuma ya saat kita mulai membangun sebuah strategi, terlebih saat bisnis kita sudah mulai menjalankannya. Berikut manfaat yang bisa didapatkan oleh organisasi atau perusahaan. Yang pertama, menjaga nilai-nilai dalam perusahaan supaya tetap berjalan dengan visi dan misi di awal berdiri. Kemudian yang kedua, membantu meningkatkan performa perusahaan untuk bisa terus berkembang seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, membangun kekompakan dalam tim, divisi, hingga hubungan atasan dan bawahan dalam perusahaan. Yang keempat, menjaga tetap sejalan dengan tren bisnis yang sedang terjadi di dunia. Yang kelima, membuat bisnis Anda tetap bisa bersaing dengan para kompetitor. Yang keenam, meminimalkan adanya dampak buruk dari perubahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya meningkatkan level disiplin dalam manajemen bisnis, dan selanjutnya yang terakhir yaitu meminimalkan alokasi waktu dan sumber daya untuk dapatkan peluang bisnis yang lebih besar. Baik, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen strategi. Yang pertama, orientasi masa depan. Di sini tidak ada pemilik usaha atau bisnis yang ingin usahanya hancur hanya seumur jagung. Nah, karena itu kita perlu mengantisipasi sekaligus meramalkan masa depan yang akan mungkin terjadi saat merumuskan strategi. Hal ini tentunya terkait dengan kondisi ekonomi, kemudian kondisi pasar atau apa yang terjadi saat ini ya, faktor eksternal lainnya. Kemudian keterampilan analisis yang tajam. Selain mampu memprediksi, kita juga perlu tajam dalam melakukan analisis segala hal yang tengah terjadi. Analisis yang tepat akan membawa kita memiliki data yang bisa diolah untuk membuat keputusan baru setelahnya. Dengan begitu, kita bisa terus berlari mengikuti tren pasar. Selanjutnya, sumber daya yang dimiliki. Di sini menjalankan sebuah strategi ya tentunya perlu mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki baik manusia maupun bahan bakunya. Dengan mengetahui kapasitas yang dimiliki, kita pun bisa menilai ya sejauh mana bisnis kita akan melangkah. Nah, di sisi lain, kita perlu menambah sumber daya yang ada jika mengharapkan goal yang lebih besar atau hasil yang lebih besar. Selanjutnya, yang keempat yaitu profitabilitas perusahaan. Nah, sini kita perlu juga mempertimbangkan nilai keuntungan yang bisa didapatkan. Kemudian yang kelima yaitu keterlibatan pemangku jabatan. Nah, para eksekutif tentu saja memegang peran penting ya dalam terlaksananya sebuah strategi. Untuk alasan itu juga kita perlu membuat mereka terlibat dalam hal ini untuk memastikan pemanfaatan yang lebih baik.
kita pun bisa memastikan bahwa alokasi sumber daya bisa digunakan dalam jangka panjang. Nah, berikut terkait dengan contoh manajemen strategi. Manajemen strategi dalam dunia pendidikan sangat penting untuk menghadapi perubahan yang cepat, seperti kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pandemi COVID-19 ini menjadi contoh nyata bagaimana sekolah harus beradaptasi dengan perubahan mendadak, seperti beralih dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring. Sekolah yang sukses dalam menghadapi tantangan ini adalah yang mampu menyesuaikan strategi mereka, memanfaatkan platform digital, aplikasi edukasi, dan media sosial untuk tetap terhubung dengan siswa. Setelah pandemi mereda, penting bagi sekolah untuk menilai kembali strategi mereka, mempertimbangkan model pembelajaran hibrid yang fleksibel agar tetap relevan dan meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Demikianlah pembahasan kita mengenai manajemen strategi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan kita. Silakan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.